Beberapa variabel yang mempengaruhi sistem pembumian berdasarkan kode NIC 19872500833. Jika kemarin kita membahas mengenai beberapa variabel yang dapat mempengaruhi sistem pembumian, kali ini kita akan kupas lebih dalam lagi, yaitu mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi sistem pembumian berdasarkan kode NIC 19872500833. Terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi performa dari sistem pembumian pada jaringan listrik. Salah satu yang menjadi acuan yaitu kode NIC 19872500833 yang mensyaratkan panjang elektroda untuk sistem pembumian yaitu minimum 2,5 meter atau 8 kaki yang dihubungkan ke tanah. Dan berikut ini terdapat 4 variabel yang mempengaruhi tahanan sistem pembumian. Yang pertama yaitu dengan memperpanjang atau memperdalam elektroda. Salah satu cara yang sangat efektif untuk menurunkan tahanan tanah atau nilai resistansi sistem pembumian adalah dengan memperdalam elektroda. Tanah merupakan variabel yang tidak tetap tahanannya dan tidak dapat diprediksi. Maka dari itu ketika memasang elektroda harus berada di bawah garis beku atau frosting line. Hal ini dilakukan agar tahanan tanah tidak akan dipengaruhi oleh pembekuan tanah di sekitarnya. Secara umum, menggandakan panjang elektroda bisa mengurangi tingkat tahanan menjadi 40%. Namun yang perlu kita ketahui adalah ada kondisi di mana secara fisik tidak mungkin untuk melakukan pendalaman batang elektroda di daerah-daerah yang terdiri dari batu, granit, dan lain sebagainya. Jika kamu menemukan kondisi tersebut, metode alternatif yang dapat digunakan adalah dengan grounding semen. Selain itu, jika tahanan pada masing-masing grounding belum mencapai kurang dari 5 ohm, maka harus ditambah panjangnya hingga mencapai air. Jika dirasa sulit, kamu bisa menggunakan metode pengeboran. Karena terkadang dalam instalasi sistem grounding dibutuhkan kedalaman 12 meter untuk mencapai air di bawah tanah. Untuk harga dari batang rad yang terbuat dari full tembaga, saat ini di Visiotech yaitu sekitar 800.000 untuk 4 meter. Dan jika kamu ingin menghemat, kamu bisa menggunakan pipa besi galvanis dengan panjang 6 hingga 18 meter atau 1 hingga 3 pipa. Lalu dililit dengan kabel BC sepanjang minimal 60 cm. Semakin panjang lilitannya, maka akan semakin bagus kontaknya dengan tanah, sehingga semakin bagus pula nilai resistansi tahanannya. Yang kedua yaitu diameter elektroda. Dengan menambah diameter elektroda bisa berpengaruh dalam menurunkan tahanan meski tidak banyak. Misalnya bila diameter elektroda digandakan, maka tahanan dari nilai resistansi sistem grounding hanya menurun sebesar 10%. Jadi saran Mimin adalah memperpanjang elektroda atau batang rad. Variabel ketiga yaitu jumlah elektroda. Cara lain untuk menurunkan tahanan resistansi pembumian adalah dengan menggunakan banyak elektroda. Caranya adalah dengan menambah lebih dari 1 elektroda yang dimasukkan ke dalam tanah dan dihubungkan secara paralel untuk mendapatkan tahanan yang lebih rendah. Agar penambahan elektroda bisa efektif, jarak batang elektroda tambahan setidaknya harus sama dalamnya dengan batang yang ditanam. Tanpa pengaturan jarak elektroda yang tepat, bidang pengaruhnya akan berpotongan dan tahanan tidak akan menurun. Yang keempat dan yang terakhir yaitu soal desain. Dijelaskan bahwa sistem grounding yang sederhana terdiri atas 1 batang elektroda yang dimasukkan ke dalam tanah. Penggunaan 1 elektroda ini merupakan hal yang umum dilakukan dalam pembuatan sistem grounding. Seperti gambar berikut ini. Nah, itu dia Sobat Fis pembahasan kali ini mengenai soal variabel yang dapat mempengaruhi sistem pembumian berdasarkan kode NIC 19872500833. Buat kamu yang ingin memasang sistem grounding, bisa hubungi kami ya Sobat Fis. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.